Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 16 Bifurkasio Aortae ingin melakukan survei wawancara dan edukasi kepada masyarakat tentang masalah kesehatan yang marak terjadi di Indonesia. Dalam survei ini mengangkat topik tentang mental health, kebersihan, penyakit menular seksual, dan COVID-19 dan vaksin. Sebelum melakukan survei wawancara dan edukasi kepada masyarakat lingkungan sekitar kita, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sendiri, Dain Ahsan Ubaidillah dengan NIM 211, lanjutkan dengan teman-teman lainnya. Kenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dengan NIM 211-011-3131-31047. Dilanjutkan kepada teman yang lain. Nama saya Gita Sapsarina Budiarman dengan NIM 211-0911-2220. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fatoni dengan NIM 211-0911-1014. Perkenalkan, saya Nasrul Sugianto dengan NIM 211-0911-2204. Nama saya Penny dengan NIM 211-0911-220023. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rahmina Aulia dengan NIM 211-0911-200118. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda Rusdeni dengan NIM 211-0911-2016. Itulah perkenalan dari kelompok kami, kelompok 16 Bifurkasio Aortae. Kepada teman-teman yang lain di luar sana, silakan menyaksikan survei wawancara dan edukasi dari kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami kelompok 16 Bifurkasio Aortae. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai survei terhadap penyakit yang sering ditemui di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dengan NIM 211-0911-310047, ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmina Aulia dengan NIM 211-0911-2018. Dan juga ya tamu kehormatan narasumber kita, Mbak siapa? Wulandari, kesibukan saya seorang mahasiswa, umur saya 20 tahun. Oke, makasih ya Mbak udah nemenin kami buat ngisi survei ini. Nah, jadi menurut Mbak apa nih permasalahan kesehatan yang sekiranya sering ditemui di lingkungan kita, namun orang-orang seperti kurang sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan tersebut? Kira-kira apa nih Mbak? Menurut saya itu adalah stres. Stres biasanya diakibatkan oleh kata-kata, baik kata-kata, kesibukan, atau hal-hal yang mengganggu pikiran orang tersebut. Namun biasanya orang-orang sekitar itu beranggapan bahwa stres adalah hal yang biasa, tidak perlu ditindaklanjuti, tidak perlu diobati. Itu menurut saya. Oh iya, itu benar sekali. Berarti kan kalau kita bicara tentang stres, berarti kita secara garis besar berbicara tentang permasalahan penyakit mental, ya kan gitu kan? Nah, jadi terima kasih ya Mbak udah jelasin gitu tentang stres. Nah, jadi kita di sini akan sedikit menjelaskan mengenai mental illness, tadi khususnya juga terlebih untuk stres, yang mana akan disampaikan lebih lanjut oleh Rahmina Aulia. Kepada Rahmina Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini, Mbak, saya ingin menjelaskan atau memaparkan sedikit ini tentang apa itu mental health atau kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Itu merupakan pengertian dari kesehatan mental yang banyak orang tidak memedulikan apa itu kesehatan mental di kalangan setiap umur. Gitu.
Oh iya, itu benar sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi gini ya Mbak, kalau kita ini kurang menjaga yang namanya kesehatan mental, maka ini akan berakibat pada munculnya mental illness atau penyakit mental. Nah, adapun penyakit mental ini biasanya terjadi itu banyak faktornya. Pertama bisa faktor biologis, ini mungkin bisa kayak gangguan saraf di otak, misalkan oleh akibat stroke ataupun infeksi infeksi bakteri. Terus juga, nah ini yang paling sering oleh karena faktor psikologis. Ini biasanya sebab dia itu karena menerima pelecehan ataupun kekerasan dalam rumah tangganya, ataupun juga dia karena merasa kesepian ataupun terisolasi. Nah, juga bisa juga ini mental health ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, misalnya kehilangan orang yang dicintainya, bisa keluarga yang kurang harmonis, atau stigma atau label yang diterimanya itu buruk dari masyarakat. Nah, ini akan mempengaruhi kesehatan mental yang mana nanti akan mengarah kepada penyakit mental. Jadi gitu. Jadi kita harus penting menjaga kesehatan mental ini sebab seringkali penyakit mental ini menjadi sumber penyakit lain yang itu datang. Kita contoh saja seperti stroke, darah tinggi, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa contoh penyakit yang bisa diakibatkan oleh mental health ini. Nah, lebih jauh lagi, kalau orang itu merasa terlalu tertekan, itu bisa saja berakibat pada orang itu bisa berkomitmen untuk bunuh diri. Nah, itu adalah yang terburuk. Nah, jadi kita penting untuk menyadarinya. Di samping itu juga, kita jangan menganggap remeh hal ini. Oke, benar yang seperti yang Mbak katakan tadi, bahwasanya stres itu ya bisa mempengaruhi kesehatan orang. Itu juga hal yang biasa dianggap remeh, padahal itu bisa berakibat fatal di kemudian hari kalau stres itu dibiarkan. Kadang orang hanya butuh untuk didengar, tidak untuk menerima saran. Ya, biasanya kita hanya butuh untuk didengar ya kan. Ya, ya udah deh. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Risna tadi mengenai stresnya contohnya itu kan biasa dianggap hal remeh, padahal itu kalau dibiarkan bisa berakibat fatal, bisa berakibat kepada penyakit yang lain, dan bisa saja orang karena stres dia menjadi depresi hingga akhirnya bunuh diri ya kan, jangan sampailah seperti itu. Nah, udah deh, gimana Mbak Risma? Apakah menambah informasi tentang mental health gitu Mbak? Menurut saya penjelasannya sudah cukup untuk menjelaskan stres itu seperti apa saja yang perlu diperhatikan. Menurut semuanya sudah cukup. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Risna. Terima kasih telah meluangkan waktunya Mbak. Ya, tetap sehat, jaga kesehatan fisik dan juga mentalnya. Dadah. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, perkenalkan saya Muhammad Ivan Fatoni dengan NIM 2110911310014 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021. Dan teman saya. Dan saya Penny dengan NIM 2110911220023 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021. Nah, jadi di sini kami mau melakukan survei wawancara kepada kakak yang bertemakan dengan masalah kesehatan yang marak terjadi belakangan ini. Baik, kami akan membawakan topik kebersihan. Sebelumnya, mari kita kenalan dulu, Kak. Kakak ini siapa namanya dan pekerjaan sekarang apa ya, Kak? Perkenalkan, nama aku Ananas Tania. Aku dari program studi teknologi informasi. Yang pasti aku profesinya sekarang mahasiswa. Oh, baik, terima kasih Kak. Sebelumnya Kakak tahu nggak kebersihan di daerah Kakak terutama menurut Kakak bagaimana Kak? Menurut aku pribadi, kebersihan di daerah tempat tinggalku, Martapura, itu agak kurang bagus sih. Baik, dipersilakan
Baik Kak, kami akan melakukan sosialisasi serta edukasi tentang masalah kebersihan ini. Dipersilakan kepada teman saya, Penny. Silakan membawakan materinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kalau boleh tahu, kakak panggilannya apa sih? Nama panggilannya siapa ya? Panggilan aku Ana. Oh, Ana. Kak Ana, seperti yang Kak Ana bilang tadi ya, tempat kebersihan Kak Ana memang harus lebih diperhatikan lagi, kebersihan lingkungan, terutama oleh pemerintah sekitar dan juga diri sendiri tiap masyarakat. Tapi di sini saya mau menjelaskan secara singkat mengenai kebersihan, terutama di era pandemi seperti saat ini, atau pandemi COVID-19 saat ini. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat pentingnya menjaga kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan. Tapi pada dasarnya menjaga kebersihan ini kan dimulai dari kebersihan diri sendiri ya. Karena kita tahulah segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita ambil aja contoh kondisi kehidupan saat ini di tengah pandemi virus corona. Mungkin sekarang memang angka penderita COVID-19 sudah mulai menurun. Jadi nggak kayak awal-awal waktu virusnya baru merebak, di mana pada saat itu seruan memakai masker, cuci tangan, selalu menjaga lingkungan untuk setiap stereo ada di mana-mana. Dari pemerintah, kayak iklan-iklan layanan masyarakat dari pemerintah, iklan-iklan yang ada di TV, baliho, di mana-mana ada. Bahkan nasihat dari orang tua, bahkan teman sendiri yang nggak pernah membicarakan hal ini. Yang dulunya hal ini bukan sesuatu yang terlalu kita perhatikan, tapi setelah pandemi kita jadi sadar loh kalau ternyata menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan adalah sesuatu yang penting untuk menjaga kondisi kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Jadi, pandemi ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua untuk lebih bisa menjaga kebersihan. Karena ini masyarakat lebih aware dengan kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Kalau untuk Kak Ana, kira-kira udah melaksanakan itu nggak? Kayak pakai masker ke tempat umum, terus cuci tangan dengan rutin gitu? Udah sih. Alhamdulillah, bagus banget. Jadi udah melaksanakan protokol kesehatan seperti yang diperintahkan dengan baik ya. Iya. Nah, tapi di luar itu, di luar dari pandemi virus corona ini, masyarakat harusnya lebih memperhatikan kebersihan lingkungan secara umum. Kakak kira-kira bisa kasih contoh nggak? Bagaimana sih cara menjaga kebersihan dengan baik? Mungkin dengan buang sampah pada tempatnya, terus cuci tangan setiap habis melakukan sesuatu, itu aja sih. Ya, benar banget, terutama buang sampah pada tempatnya dan cuci tangan itu mungkin sesuatu yang bisa kita temukan tiap hari ya, yang menjadi sesuatu rutinitas yang harus kita biasakan, karena itu nggak akan lepas dari kehidupan kita. Dan ini menjadi PR untuk kita semua, masyarakat, sebagai masyarakat dan juga pemerintah juga ya, terutama untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang menjadi akses kita untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kira-kira itu aja ya, cukup yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Iwan. Baik, terima kasih Penny. Dari Kak Ana sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang masalah kebersihan ini, Kak? Nggak ada sih. Tadi sudah cukup jelas penjelasannya. Baik, mungkin segitu aja hasil dari survei edukasi kami. Terima kasih kepada Kakak Ana yang telah memberikan waktunya. Terima kasih juga telah mendengarkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan dan narasumber yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Putri Ananda Rusliani dengan NIM 211091111200016. Saat ini, saya berstatus sebagai mahasiswi dari program studi Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat angkatan tahun 2021. Baiklah, mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya persilakan. Baik, saya Naswa Melani Sugianto dengan NIM 2110911220038
Saat ini saya mahasiswa dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari pihak narasumber nih, mungkin dapat memperkenalkan diri dan juga menceritakan apa aja nih kesibukan saat ini. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Nadila dan saya juga seorang mahasiswa saat ini. Kesibukan saya itu sama seperti mahasiswa lainnya, yaitu mengerjakan tugas dari dosen. Oke, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih. Nah, oke. Baik, jadi kami dari kelompok 16 Bifurkasio Ortae, dan pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dan sedikit sharing session mengenai topik penyakit yang tengah marak pada saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama nih, yang mau saya tanyain ke narasumber, menurut Anda, di antara isu mental health, penyakit menular seks, kebersihan, dan COVID-19, mana yang mungkin menurut narasumber itu menarik perhatian saat ini gitu? Silakan dijawab. Mungkin yang saat ini menarik untuk kita bahas, mungkin bisa dijelaskan tentang PMS. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Nashwa. Saya persilakan. Baik nih Kak. Baik Kak Nadila, apa yang Kakak ketahui nih tentang penyakit PMS atau penyakit menular seks dan bagaimana tanggapan Kakak nih soal itu? Jadi mengenai infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual itu saya masih mengetahuinya dasarnya saja, yaitu seperti infeksi yang menular melalui hubungan intim. Hanya sedasar itu. Oke, jadi pengetahuan dasarnya udah lumayan bagus kok, Kak. Nah, jadi mungkin bisa ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya oleh rekan saya persilakan. Oke, Kak Nadila, tanggapan yang sangat bagus dan opini yang sangat bagus ya. Jadi di sini saya akan menanyakan apa tanggapan Kakak atau opini Kakak tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penyakit PMS tersebut dapat berkembang biak di tubuh seseorang gitu, Kak. Jadi berdasarkan pengetahuan saya yang masih sangat dasar ini, yang saya ketahui itu penyakit ini atau penyakit PMS itu gejalanya dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan juga disertai rasa nyeri pada bagian alat kelamin. Wah, benar banget nih. Kayaknya pengetahuan dari narasumber kita kali ini tuh udah bagus sih, cuman ditambah aja lagi ya. Jadi penyakit menular itu emang infeksi yang menular melalui hubungan intim. Nah, jadi penyakit ini ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Di antaranya gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual itu berbeda-beda sih sebenarnya, tergantung jenis penyakitnya. Tapi umumnya berupa nih ya, di antaranya nih ada pertama muncul benjolan, luka, atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Yang kedua itu ada vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Yang ketiga itu ada nyeri ketika buang air kecil atau saat berhubungan intim. Selanjutnya keluar cairan dari penis seperti kencing nanah atau dari vagina itu berbentuk seperti putihan. Kemudian nyeri perut bagian bawah, demam dan menggigil, munculnya pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di sekitar selangkangan, kemudian muncul ruam seperti yang tadi narasumber kita katakan di badan, tangan atau kaki, kemudian kulit penis itu kering, ruam dan kemerahan. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal kasih tahu nih apa aja jenis penyakit menular seksual. Jadi penyakit menular seksual itu diantaranya ada chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Nah, jadi mau tanya nih ke narasumber, kira-kira apa nih faktor-faktor yang membuat orang itu bisa terkena penyakit menular seksual ini? Silakan mungkin dijawab. Jujur masih kurang tahu untuk bagaimana mengetahuinya atau faktornya, masih kurang tahu. Oh, oke, baik.
Nggak apa-apa, it's okay, karena ini bakal dijelasin oleh rekan saya mengenai faktor-faktor apa aja nih yang bisa menyebabkan penyakit ini. Saya persilakan kepada rekan saya, Nashwa. Baik nih, sedikit menjelaskan apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya PMS atau penyakit menular seksual. Yang pertamanya itu yaitu adalah berhubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua yaitu berhubungan seksual berganti-ganti pasangan atau lebih dari satu pasangan nih. Terus yang terakhir ini memang ada riwayat penyakit bawaan gitu. Oh, oke, baik. Terima kasih nih sedikit infonya. Oke, kemudian saya mau tanya lagi nih ke narasumber. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Setelah mengetahui beberapa informasi yang udah saya dan rekan saya sampaikan tadi, menurut narasumber nih, bagaimana cara kita sebagai generasi milenial agar tidak terjerumus ke penyakit tersebut gitu? Mungkin saya persilakan untuk menjawab. Jadi menurut saya setelah mendapatkan informasi yang sudah dijelaskan tadi, perlu adanya benteng diri dari agama dan juga perlu membatasi lingkungan karena lingkungan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita karena apa teman kita itu dapat menentukan siapa kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar banget sih. Jadi kita sebagai generasi milenial itu harusnya bisa tahu gitu ya pergaulannya kita ini seperti apa. Karena pergaulan itu yang nanti membawa kita tuh bakal ke arah mana gitu kan ya. Nah, oke, mungkin sedikit tambahan aja kali ya. Gimana cara mencegah penyakit menular seksual sebagai edukasi aja nih. Mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya mungkin. Saya persilakan. Baik, untuk mencegahnya yaitu pertama harusnya itu tadi memperhatikan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi. Berhubungan itu, terus yang kedua itu tidak berganti-ganti pasangan, terus menjaga kebersihan lah intinya. Dan satu lagi nih yang paling penting, benar yang dikatakan Kak Nadilah tadi, kita harus bisa memilih dan memilah circle atau pertemanan kita, karena itu sangat menentukan untuk ke depannya. Yap, benar Baik, banget. Dan saya kembalikan ke rekan saya, Putri Ananda Rusliani. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya nih dan narasumber yang udah bersedia hadir. Mungkin edukasinya dan sharing sessionnya mungkin sampai sini aja karena kita keterbatasan waktu ya. Jadi saya ambil kesimpulan nih. Kalau penyakit menular seksual ini salah satu penyakit yang lagi marak-maraknya saat ini, dan penyakit menular seksual itu adalah penyakit yang infeksinya itu menular melalui berhubungan intim ya. Kebanyakan gejalanya itu seperti ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin seperti itu. Dan jenis-jenisnya itu sebenarnya banyak, tapi diantaranya ada chlamydia, gonorrhea, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Dan kita sebagai generasi milenial tentunya harus mencegah hal ini gitu supaya kita tuh bisa jadi Indonesia yang lebih sehat lagi ke depannya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih untuk narasumber yang udah mau berhadir pada hari ini. Baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dayan Ahsan Ubaidillah dari kelompok 16 Bifurcatio Aortae MMD Aorta 2021, program studi kedokteran program sarjana dari FKULM. Kemudian saya bersama teman saya, dipersilakan untuk berkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Halisa Sarina Budiarman dari kelompok 16 juga, Bifurcatio Aortae, program studi kedokteran program sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.
Oke. Pada kesempatan kali ini kami diberikan secara langsung untuk mewawancarai seseorang walaupun melalui media Zoom. Pada kesempatan kali ini juga kami akan membahas tentang masalah kesehatan yang marak terjadi di Indonesia. Kami memiliki 4 topik yang dapat narasumber pilih. Yang pertama adalah mental health, kebersihan, yang ketiga ada penyakit menular seksual, dan yang keempat ada COVID-19 dan vaksin. Dari keempat tersebut, apakah dari narasumber ingin dijelaskan atau kurang tahu dari keempat materi tersebut? Boleh. Oke, kalau saya sih memilihnya materi yang keempat ya, vaksin dan COVID-19. Oke. Iya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita lupa untuk berkenalan. Mari berkenalan dulu kepada narasumber, kepada Ibu Amelia Dwi, dipersilahkan untuk berkenalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Diastuti. Profesi saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sebagai berumah tangga juga. Udah itu, terus apa lagi? Banyak ya Bu pekerjaannya. Oke. Iya, banyak pekerjaan. Oke, baiklah. Dari materi Ibu tadi, apakah Ibu ada yang mengerti apa yang Ibu sudah mengerti dari COVID-19 itu sendiri? Yang saya tahu tentang COVID-19 sih, kan itu penyakit menular gitu ya, terus menyerang paru-paru gitu, terus nanti efeknya juga nanti kita nggak bisa mencium bau, misal gitu ya, itu kan gejala-gejala umumnya gitu, tapi secara ininya minta tolong dijelasin lebih lagi, boleh deh, supaya tahu gitu kan. Mungkin gejalanya secara umum kan udah tahu nih, tapi kan mungkin ada hal-hal khusus atau spesifik yang bisa menularkan COVID-19 itu gitu. Kalau vaksin kan yang kita tahu sekarang kan ya udah vaksin 1, vaksin 2 gitu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan vaksinnya bisa lebih diini lagi, misal tentang kan kemarin ada vaksin untuk ibu hamil gitu ya, vaksin untuk ibu hamil. Oke. Ya, vaksin untuk ibu hamil gitu ya. Cuman berhubung saya kemarin lagi hamil juga gitu, dan saya juga belum vaksin gitu ya, karena ada ini sih agak takut gitu, apakah benar gitu kan ya, vaksin itu aman aja, entah itu buat ibunya atau buat si bayi, misal seperti itu. Nah, boleh dijelasin lagi. Oke, pada tahap pertama, penjelasan pertama yaitu kepada saudara atau partner saya yaitu Andi Holisa. Dipersilakan. Terima kasih Dayen. Baik Ibu, saya akan menjelaskan secara umum tentang COVID-19. Nah, COVID-19 ini disebabkan karena coronavirus. Nah, coronavirus ini merupakan kumpulan virus yang biasanya menginfeksi sistem pernapasan. Nah, pada banyak kasus, virus ini biasanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan. Namun, dalam beberapa kondisi itu juga bisa memburuk, menyebabkan infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, secara umum gejalanya ada 3. Yang pertama itu demam. Nah, demam ini suhu tubuh itu di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk kering, sesak nafas, dan juga ada beberapa gejala juga Bu yang tidak umum tapi terjadi pada beberapa orang. Ada diare, sakit kepala, konjungtivis, ada hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Nah, penularan COVID-19 ini melalui droplet. Droplet itu percikan ludah. Jadi, kalau ada orang yang tidak sengaja menghirup percikan ludah ini, yang keluar dari penderita COVID-19, yang batuk atau bersin, nah biasanya tertular, Bu. Bisa juga melalui atau tidak sengaja memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu,
menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, terus pernah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 itu bisa sangat berpengaruh di penularan. Nah, untuk memastikan kita ini terkena COVID-19 atau tidak, kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan Ibu. Yang pertama, rapid test. Nah, rapid test ini untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG. Nah, antibodi ini diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kemudian ada rapid test antigen. Nah, rapid test ini untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Kemudian ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Biasanya kan itu pengambilannya dari ini ya Bu, dari hidung dicolok atau dari tenggorokan ya Bu. Kemudian ada CT scan atau ronsen dada. Ini tuh untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, biasanya CT scan ini baru dilakukan setelah individu atau orang tersebut terkonfirmasi COVID-19. Kemudian untuk cara pencegahan atau supaya kita tuh tidak tertular COVID-19, tentunya menjaga protokol kesehatan ya Bu, mencuci tangan rutin apabila sudah melakukan aktivitas keluar rumah atau memegang benda-benda dari baik itu dari alat transportasi umum atau tempat keramaian lainnya. Yang kedua, menjaga jarak atau physical distancing. Dan yang ketiga, makan makanan bergizi, karena COVID-19 ini sangat erat kaitannya dengan kondisi imunitas kita. Dan yang terakhir nantinya ada vaksin ya Bu, yang akan dijelaskan oleh partner saya, Dayan. Terima kasih Bu. Terima kasih penjelasannya. Oke, jadi penjelasan dari saya, mulai dari dasar dulu ya Ibu. Pertama, vaksin. Vaksin itu sendiri adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan dari suatu vaksin itu dapat berupa bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan. Kemudian, betapa vaksinasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting, Bu. Karena proses pemberian vaksin itu dapat menimbulkan antibodi, dapat menciptakan atau membentukkan antibodi untuk melawan kuman atau virus itu sendiri dari terpapar virus yang saat ini, yaitu virus corona. Terus manfaat lainnya adalah penularan penyakit tadi. Kemudian ada lagi vaksin yang ada di Indonesia, saya sebutkan 5 sini Bu, yang sering diiklankan di TV atau yang sering diberitakan ya. Yang pertama ada Pfizer, itu dari Amerika Serikat, ada Sinovac dari Cina, ada Moderna dari Amerika Serikat, ada Oxford atau yang sering kita dengar yaitu AstraZeneca dari Inggris, dan Novavax dari Amerika Serikat. Kemudian yang Ibu tadi tentang ibu hamil divaksin, ya. Itu ada pun syarat-syaratnya sebenarnya, tapi kan ibu vaksin butuhkan kekebalan juga ya, nggak mungkin ibu hamil nggak butuh kekebalan. Jadi sebelum divaksin tuh ada syaratnya Ibu. Yang pertama ada suhu tubuhnya, kan harus suhu tubuhnya itu divaksin tuh harus di bawah 37,5 derajat Celcius gitu Ibu. Yang kedua kita dapat menghitung tekanan darah dari ibu hamil. Tekanan darah dari ibu hamil yaitu di bawah 140/90 mmHg. Terus kita dapat melihat dari usia kehamilan. Usia kandungan itu minimal yaitu di trimester kedua atau kurang lebih 13 minggu dari kehamilan ibu. Itu kemudian ada seorang ibu itu tidak memiliki riwayat alergi yang berat. Mungkin alergi apa gitu Bu? Kalau misalnya alergi obat gitu, dan alergi yang berat lainnya. Kemudian ibu hamil dengan penyakit autoimun, maksudnya ibu itu seperti tadi itu pengobatan dalam kondisi tidak
terkena komplikasi yang akut gitu loh Ibu. Kemudian ibu hamil tidak sedang melakukan atau menjalani pengobatan yang melakukan pengobatan apapun pengobatannya, seperti misalnya ibu hamil tuh dapat gangguan pembekuan darah atau kelainan darah, itu ibu hamil tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi. Kemudian ibu hamil tidak terkonfirmasi positif COVID-19, itu yang terakhir Ibu. Adapun apabila terinfeksi COVID-19, mungkin ibu hamil memiliki minimal sudah negatif, yaitu waktu 3 bulan. Itu saja Ibu, menurut saya. Semoga materi yang kami sampaikan itu jelas di Ibu ya, mudah diterima Ibu. Iya, sangat jelas sih. Udah sangat jelas penjelasannya. Alhamdulillah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan survei wawancara dan edukasi dari kelompok kami, kelompok 16 Before Casio Our Time. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah.